Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel CWD Siman Wong Deso. Kali ini akan bercerita, bukan berbagi pengalaman, tetapi akan bercerita tentang alat-alat listrik yang sering kita jumpai atau yang berada di rumah kita. Untuk itu, sebelum mulai bercerita, mari jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, yang terutama tekan tanda loncengnya. Apabila Anda telah menekan tanda lonceng, Andalah yang pertama mengetahui video-video terbaru. Apa gunanya kita bercerita tentang alat-alat listrik yang sering kita jumpai di sekitar kita atau di rumah kita? Yaitu yang pertama, tujuannya apabila kita membeli atau ingin mengganti, kita udah tahu nama atau fungsinya. Di sini saya akan mencerita tentang alat listrik dan fungsi yang alat tersebut. Oke, kita mulai dari depan, yaitu KWH meter atau KWH listrik. KWH meter itu ada dua jenis, yaitu pasca bayar dan prabayar. Tetapi KWH ini walaupun letak atau di rumah kita, itu bukan milik kita. Selama kita mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pihak PLN, berarti kita masih dianggap sebagai konsumen PLN. Untuk itu kita nggak usah bahas tentang KWH, kita bahas tentang alat listrik yang sering kita jumpai di dalam rumah kita, yaitu itu baru namanya milik kita pribadi. Yang pertama yaitu box MCB atau rumah MCB. Rumah MCB atau box MCB ini bermacam-macam bentuk dan rupanya, bahkan mereknya. Fungsi dari rumah MCB ini atau box MCB itu adalah sebagai pengaman MCB atau tempat kedudukan MCB. Kita lanjut kepada MCB. MCB adalah bermacam-macam merek dan bermacam-macam ukuran. Fungsi dari MCB yang ada di rumah kita ini adalah sebagai pembatas atau sebagai keamanan instalasi listrik apabila ada kelebihan beban yang kita pakai. MCB tersebut akan membanting dengan sendirinya atau mati dengan sendirinya. Begitu juga MCB ini berfungsi sebagai apabila ada instalasi di rumah kita yang konslet atau beradu, itu MCB dengan sendirinya akan membanting dan mati dengan sendirinya. Oke, kita lanjut dengan alat listrik yang ada di rumah kita, yaitu pipa listrik. Pipa listrik ini bermacam-macam bentuk dan warna, tetapi ukuran di sini yang kita akan jelaskan yaitu 5/8. Ada juga pipa listrik yang berbentuk petak. Fungsi pipa listrik di sini yaitu untuk keamanan kabel, karena kabel instalasi yang di rumah kita yaitu dimasukkan di dalam pipa. Tujuannya biar kabel instalasi di rumah kita tidak dimakan oleh binatang-binatang seperti tikus. Untuk itu selanjutnya yaitu kita masuk di dalam peralatan listrik, yaitu elbow. Elbow ini adalah berfungsi sebagai tikungan atau L, yaitu antara sambungan pipa listrik dan pipa satunya, tetapi membentuk tikungan 90 derajat. Ada juga kalanya kadang kita memakai selang
yaitu selang elatis. Dan untuk selanjutnya alat listrik yang sering kita jumpai di rumah kita yaitu TEDOS. Inilah bentuk TEDOS. TEDOS ini bermacam-macam rupa. Ada yang memakai baut dan ada pula yang hitam macam begini. Fungsi dari TEDOS ini adalah persimpangan 3, yaitu antara pipa 1 dan pipa 2 dan pipa 3 itu bersimpangan di situ, dan untuk penyambungan kabel. Dan kabel tersebut setelah kita sambung, kita rapikan di dalam TEDOS, baru kita isolasi dan kita tutup rapat. Fungsi dari TEDOS ini supaya sambungan kabel itu aman dan tidak dimakan oleh tikus. Dan untuk selanjutnya alat yang kita jumpai adalah saklar. Saklar di sini ada saklar tunggal atau saklar 1, dan ada juga saklar seri, dan ada juga saklar triple. Saklar seri adalah saklar yang isi 2, dan saklar triple adalah saklar yang berisikan 3. Fungsi dari saklar ini adalah untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Yang lebih efisiennya adalah untuk memutus arus listrik yang ke arah lampu, yaitu karena arus listrik yang arah ke lampu itu biasanya melalui saklar, dan saklar menyambungkan ke bola lampu tersebut. Jadi fungsi di sini adalah untuk memutus dan menghubungkan arus listrik, atau macam biasa kita sebut adalah untuk mematikan atau menghidupkan lampu listrik. Dan selanjutnya yaitu ada fitting lampu. Fitting lampu di sini itu berbagai jenis. Ada fitting plafon atau fitting duduk. Ada pula fitting gantung atau fitting downlight. Untuk itu fungsi dari fitting tersebut yaitu untuk kedudukan bola lampu, di mana fitting ini dikasih bola lampu biar bola lampu itu menyala. Dan untuk selanjutnya di sini ada alat yang sering kita jumpai yaitu stop kontak. Bahasa lainnya adalah colokan. Di sini berbagai macam stop kontak atau colokan. Ada yang berlubang 1 dan ada pula yang berlubang 2, 3, 4 dan mungkin ada yang lebih banyak lagi. Tergantung fungsi dari stop kontak itu tersendiri. Ada yang suka memasang lubang 1, 2, dan 3 karena sesuai dengan fungsi yang ada di rumah kita. Dan fungsi yang sebenarnya colokan atau stop kontak ini adalah untuk mengambil arus listrik dari induk instalasi yang dihubungkan ke alat elektronik di rumah kita, seperti contohnya yaitu kipas angin, setrika listrik, atau televisi, bahkan juga ada kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Untuk itu kita lanjut lagi pada alat instalasi yang terpenting yaitu kabel. Kabel di sini bermacam-macam bentuknya, yaitu kabel NYA, NYM, dan sebagainya. Dan di sini juga ada bermacam-macam ukurannya. Tetapi yang biasa untuk kita memasang instalasi yaitu kabel NYA berukuran 2,5 mm ataupun 1,5 mm.
Cara kita bercerita tentang alat-alat listrik yang kita jumpai di sekitar kita atau di rumah kita. Dan apabila ada kesalahan kata ataupun kurang pas untuk bercerita, kita mohon maaf. Dan apabila ada kekeliruan kata, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan selanjutnya kita kurang lebihnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tunggu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan video-video saya terbaru. Terima kasih.